Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang terhormat warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Instruktur CPT Desman Jawa Barat, beserta rekan-rekan kita yang cabang gerakan. Kenalkan, nama saya Krisnawati dari Lembaga Pemuda Jepit Sukabumi, bertindak sebagai host saat ini. Alhamdulillah pada saat ini, pada hari ini kita dapat berkumpul di meeting room ini bersama dengan tema kreasi narasi promosi dan digital saya. Sebelum kita memulai acara, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu para panelis yang akan tampil hari ini. Tapi ya yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa pepatah mengatakan tak kenal maka sayang ya. Jadi izinkan saya saat ini memperkenalkan para panelis. Sebagai presenter kita, yaitu Bapak Heri Permana. Beliau menjabat sebagai staf pengajar di SDN 3 Nunggal. Kemudian sebagai moderatornya di yaitu SDN Pondok Kaso Tengah, Kecamatan Cidahu. Iya, di SDN Pondok Kaso Tengah, Kecamatan Cidahu. Untuk menghemat waktu ya, untuk mempersingkat waktu, maka saya selaku host akan memberikan waktu kepada moderator untuk memegang kendali saat ini. Jadi kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih pada Ibu Krisnawati yang bertindak selaku host pada acara pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini hari ini presenter kita yaitu Bapak Heri Permana akan menyampaikan materi mengenai kreasi narasi promosi dan digital layar. Kami harapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti materi ini dengan sungguh-sungguh karena materi ini sangat penting sekali. Dan untuk selanjutnya kepada Bapak Heri Permana, saya persilakan. Terima kasih buat Bu Herawati sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan paparan materi yang sebetulnya ini adalah sebagai jembatan untuk menyampaikan kembali ilmu-ilmu pengetahuan yang sudah kita pelajari, sudah kami pelajari selama ini, walaupun mungkin kesempurnaan sangat sulit mendekati. Pertama-tama saya sedikit membahas tentang materi ini langsung, yaitu diantaranya adalah tentang kreasi narasi promosi dan digital. Untuk apa sih dunia seperti ini? Karena di dalam kehidupan kita, khususnya materi ini sangat perlu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, karena promosi ya, terutama ini dari kata promosi yang perlu dikreasikan dan promosi yang memerlukan narasi. Ini yang terpenting mungkin rangkaian dari kata tersebut ya. Maka kreasi, narasi, dan promosi ini sebetulnya adalah ujung-ujungnya adalah ke promosi, bagaimana kita menampilkan sebuah momentum ataupun sebuah, kalau di dalam dunia ekonomi mungkin di dunia perdagangan ataupun pemasaran. Di dalam dunia pemasaran kita sebetulnya pada intinya adalah pemasaran ini ya, pemasaran, bagaimana teknik kita ke pemasaran. Yang pertama, apa sih yang diperlukan untuk membuat promosi ini? Tentu saja adalah narasi. Apa sih yang dimaksud dengan narasi? Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Nah, di sini dalam narasi ini dipaparkan dengan sangat gamblang apa sih yang kita yang kita sampaikan kepada member ataupun penerima informasi. Nah, ini narasi ini sangat penting. Lalu apa sih kreasi? Wah, ini dibolak-balik, harusnya tadi kreasi dulu saya menyampaikan. Berhubung mohon maaf ini
media presentasi saya agak sulit dikendalikan. Sehubungan mungkin ini laptop saya lagi agak kurang ini karena sudah terlalu lama dari pagi ini. Mohon maaf buat semua. Ya, kreasi itu adalah merupakan suatu bentuk seni di mana diperlukan untuk diperlukan sebuah tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadi berguna atau menarik untuk dilihat. Ya, kita sering melihat di mana-mana ketika kita jalan ada sebuah poster, ada sebuah banner, ya, yang ini sangat berguna sekali untuk menarik perhatian orang ataupun siapapun yang membutuhkan informasi itu. Nah, ini sangat sekali diperlukan skill untuk membuat kreasi-kreasi seperti ini, ya. Kemudian berikutnya ujung-ujungnya adalah promosi, gitu ya. Promosi. Apa sih ujung-ujungnya adalah promosi. Apa sih promosi? Promosi itu adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk menarik calon konsumen atau customer, ya, untuk membeli atau mengkonsumsinya. Kita sering tertarik kadang-kadang melihat sebuah tampilan di televisi ataupun kita melihat hanya sekilas di jalanan melalui banner ataupun poster, ya, sehingga kita kadang-kadang tertarik untuk hal tersebut. Nah, ini karena memang ada tekniknya yang harus dimulai tadi dari kreasi. Okay. Bapak dan Ibu, apa sih digital player itu, gitu ya? Oke. Untuk mengetahui apa itu digital player, yaitu adalah lembaran yang tercetak secara tunggal, tidak ada lipatan, dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara atau pelayanan atau produk atau ide, ya. Player atau lebih akrab disebut dengan selembaran. Pada umumnya hanya berisi info-info secara garis besar karena untuk dibaca atau dicatat, ya, secara cepat. Nah, jadi player ini untuk bacaan yang bisa dibaca secara cepat. Makanya kalimat narasinya di sini yang harus kita atur sebagaimana mungkin yang ingin kita sampaikan. Contoh misalkan kita ingin membuat sebuah acara, ya, membuat sebuah acara, maka di situ tidak perlu kita paparkan materi yang banyak mungkin, ya, nggak mungkin. Nah, ini hanya waktu dan orang-orangnya saja, kemudian waktu dan tempat, kemudian juga sesi secara singkat saja, nggak perlu banyak-banyak, yang penting gambarnya menarik, gitu ya. Mungkin itu lebih penting. Gambar itu adalah pokok untuk menarik perhatian. Lalu bagaimana untuk membuat kreasi, narasi, dan promosi ini? Nah, ini ada beberapa program aplikasi offline yang bisa digunakan. Ada CorelDRAW, ada, mohon maaf, ini Mama Henja. Ini ada Photoshop, ya, atau lain-lainnya. Kalau saya biasanya mungkin untuk ini program CorelDRAW PS ini mungkin adalah program atau aplikasi yang digunakan oleh yang sudah sudah tingkatan agak tinggi, ya, karena memang di situ tingkat kesulitannya sangat banyak, tetapi kelengkapannya luar biasa, gitu. Dan saya sendiri jarang menggunakan CorelDRAW, paling saya hanya menggunakan Photoshop atau AI, ya. Kemudian seperti apa sih tampilan CorelDRAW? Ini contohnya sudah ada, ya, bagaimana CorelDRAW ini bisa ditampilkan, ya. Nah, ini contoh tampilan ya sebuah digital player sebuah player yang dibuat dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW, ya. Kemudian berikutnya selain itu saya sedikit bahas yang sederhana aja dalam kehidupan sehari-hari atau Bapak Ibu yang memiliki, biasanya di handphone juga sudah ada, ya, fasilitas-fasilitas pembuatan aplikasi seperti ini, dan Bapak Ibu bisa cari
banyak sekali didapatkan di handphone untuk membuat player dengan simple ya. Mungkin walaupun tidak selengkap yang di mungkin Bapak Ibu pasang aplikasi di laptop. Nah, yang paling sederhana di laptop juga ada yang sederhana Bapak dan Ibu yang saya hormati. Di laptop juga ada player yang bisa digunakan untuk membuat player dengan cara sederhana, yaitu melalui Paintbrush ya. Paintbrush ini salah satu contoh aplikasi yang sudah ada di Windows, sehingga ini bisa dibuat. Atau seperti yang Pak Asep sampaikan atau pemateri kemarin yang disampaikan, bahwasanya ini juga bisa dibuat di PowerPoint ya, dan kita bisa cetak seperti halnya ini, ataupun bisa di dokumen ya, Microsoft Word bisa kita buat untuk player. Nah, ini bisa menarik juga, macam-macam bisa kita lakukan. Bagaimana teknisnya? Karena kalau di sini nggak mungkin saya bahas satu persatu. Berikutnya ada yang yang dianjurkan, atau mungkin di salah satu anjuran, yaitu membuat program aplikasi dari aplikasi online, yaitu Canva. Saya sudah mencoba sendiri menggunakan Canva, walaupun saya memang bukan ahli melukis atau bukan ahli kolase dan sebagainya, namun saya sudah mencoba berkat petunjuk Pak Asep dan yang lain-lainnya, alhamdulillah. Nah, ini dengan Canva ini memang perlu bandwidth-nya yang kuat juga, betul. Kalau menggunakan aplikasi yang online, aplikasi untuk menggambar ini, maka kita memerlukan memerlukan skill yang baik, kemudian kecepatan kita, karena memang kadang-kadang membuat satu player aja melalui Canva, kalau memang fasilitas komputernya atau laptopnya ini kurang memadai, seperti RAM yang kecil, ini akan sangat lama gitu ya berprosesnya. Nah, kemudian berikutnya bagaimana sih hasil tampilan Canva ini seperti ini. Di sini kita bisa masuk ke Canva ini dengan menggunakan akun yang sudah ada, ataupun menggunakan email yang kita miliki. Kemudian setelah kita masuk, ini contohnya di sini ada direkomendasikan ini untuk membuat gambar seperti ini. Nah, ini hasilnya. Kemudian nah, itu tadi kembali ke Canva, bahwa kita memerlukan online dengan jaringan yang sangat kuat, karena kadang-kadang menunggu itu menyebalkan ya Bu ya. Baik, berikutnya contoh player nih. Contoh player yang sudah jadi ini seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa praktekkan, dan untuk misalkan mengetahui bagaimana sih cara melakukan atau menggunakan player aplikasi untuk membuat player ini, nanti Bapak dan Ibu bisa banyak sekali sekarang petunjuk-petunjuk ya Pak Asep ya, petunjuk-petunjuk yang bisa kita dapatkan di YouTube ya, dan bagaimana teknisnya. Dan belajar untuk player ini nggak perlu kembali, saya masih ingat kata teacher Andri yang selalu saya ingat, belajar IT itu tidak perlu panik gitu ya. Salah itu bukan tuntutan kita harus sempurna. Yang penting kita coba aja berkreasi dulu ya. Berkreasi dengan menggunakan aplikasi yang online juga nggak perlu panik ya. Kalau misalkan kita masih salah dan sebagainya, wajar-wajar saja, karena namanya orang belajar selalu ada salahnya. Oke, ini contoh-contoh player yang sudah dibuat dan bisa kita jadikan referensi kita. Ini seperti apa sih player? Yang penting pada intinya adalah menarik gitu ya. Baik dari segi gambar, warna, ataupun kalimat-kalimat yang mengundang rasa penasaran gitu. Nah, itu motif ingin tahu gitu. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekali lagi, marilah mulai diri kita dengan berkreasi. Jangan katakan tidak bisa. Semua bisa kita lakukan, walaupun tidak sesempurna yang mengajari kita. Yang penting ada kemauan diri kita bagaimana melakukan suatu kreasi dengan hasil karya kita sendiri. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Ibu Herawati. Silakan.
Ya, terima kasih Pak Asep atas paparannya, Pak Asep. Pak Heri Permana atas paparannya yang sangat jelas mengenai pemanfaatan flyer ini dalam berbagai urusan. Bapak dan Ibu peserta yang saya hormati, setelah segmen pemaparan ini kita membuka tanya jawab ya Pak ya. Tanya jawab bisa dilakukan melalui chat Bapak atau juga di Q&A ya. Mangga Bapak Ibu pilih ayat pertarusan. Pertanyaan seputar pembuatan flyer ini ya, yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan ya, baik itu sosial maupun bisnis juga ya. Itu sangat penting sekali. Dan jangan lupa ya, flyer itu kalau di bisnis itu adalah wajah kita ya Kak, wajah kita. Jadi ya ketika kita membuat ya berarti kita itu harus menampilkan wajah kita. Demikian ya, betul nggak Pak Heri? Iya, betul. Iya, betul nggak Pak Heri ya? Setuju, harus setuju Pak Heri. Pemaksaan. Iya. Baik Bapak dan Ibu, sesi tanya jawabnya masih dibuka. Ibu, izin bertanya. Iya Bapak, dari Pak Asep ya, Pak Asep Permana. Mangga Pak. Flyer, apakah membuat flyer itu susah Bu? Apakah membuat pelajar itu susah? Satu saja Pak. Masih ada yang lain? Ya. Pak Heri bagaimana, mau langsung dijawab? Pak Heri mau langsung dijawab pertanyaan dari Pak Asep Permana. Katanya, apakah membuat flyer itu susah? Iya, terima Silakan Pak Heri. Iya, terima kasih Bu Herawati, Pak Asep, terima kasih pertanyaannya. Untuk membuat flyer itu tergantung dari sisi mana kita mengambil pemahamannya. Karena susah atau mudah tergantung diri kita bagaimana mau belajar pada intinya. Memang segala sesuatu itu tidak ada yang mudah memulainya, tetapi memang membuat sesuatu kreasi itu yang paling sulit itu memulainya gitu. Tetapi ketika kita sudah menyenangi, insya Allah tidak ada yang namanya sulit. Maka dari itu yang perlu kita tekankan dalam pembuatan digital ini player ini tidak perlu tidak perlu panik, salah ataupun ini kita bisa mengulang lagi. Dan yang terpenting perlu kesabaran, gitu aja intinya. Jadi untuk susah dan mudahnya itu dari sudut pandang mana kita memahaminya. Karena kalau kita katakan mudah, nggak bisa juga kita katakan mudah. Untuk susah juga tidak bisa kita katakan susah. Karena sudut pandang mana yang kita mulai. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Flyer, apakah perlu jiwa seni Pak? Untuk Bapak ya, silakan Bu tanya Hera. Pak Asep ya, masih pertanyaan lanjutan? Ya. Masih pertanyaan lanjutan, apakah butuh jiwa seni? Ya, terima kasih. Untuk membuat player memang mungkin untuk membuat sesuatu seni sebetulnya tidak semua orang berjiwa semua orang itu pada prinsipnya memiliki jiwa seni. Hanya kadang-kadang dia munculnya di apa gitu, di bidang apa gitu. Jadi untuk memunculkan ini seninya itu mulailah dari sudut pandang dirinya senang apa gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan kita harus menyukai sesuatu yang lain. Contoh misalkan kita ini senangnya sesuatu yang abstraksi, ya kita munculkan sajalah gambar-gambar yang abstraksi. Kemudian yang penting tidak keluar dari syarat narasi dan promosinya gitu pada intinya. Jadi itu mungkin yang saya sampaikan.
Ya. Kalau panduan pembuatan flyer, apa saja yang harus ada di dalam sebuah flyer, Pak? Iya. Ya, elemen-elemen yang harus ada dalam sebuah flyer supaya tujuan kita membuat flyer itu tercapai. Silakan Pak Heri. Ya, ya tadi yang udah disampaikan dalam membuat elemen flyer ini, di dalam membuat flyer ini, yang terpenting elemennya yang pertama adalah bagaimana gambar itu menarik. Itu aja dulu. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang akan kita promosikan, judul promosinya dulu. Gitu ya. Misalkan judul promosinya hadirilah. Misalkan PCT Batch 6 Jabar. Ya. Ini kalau kita sajikan dengan gambar yang tidak menarik, walaupun ini acaranya menarik, kadang-kadang tidak membuat kita menjadi lantas tertarik. Seperti contohnya saya kemarin ketika pertama membaca itu yang saya lihat gambarnya gitu. Oh, gambarnya menarik gitu ya. Ngelihat teknis gambarnya, walaupun saya tidak tahu acara PCT itu apa gitu. Kok virtual apa, tetapi ternyata setelah ditelaah ternyata menyenangkan sekali, apalagi ketemu dengan instruktur yang luar biasa selalu membimbing saya sehingga saya jadi semangat walaupun memang saya rada lemot sedikit. Ya bukan sedikit, banyak mungkinnya lemotnya. Sehingga kadang-kadang belajar saja sampai tengah malam, tapi tidak akan membuat sesuatu itu sulit ketika kita mau. Nah, itu mungkin yang syarat-syarat yang berikutnya adalah selain tadi judul, narasinya di situ apa yang akan ada di dalam kegiatan tersebut gitu. Siapa yang hadir? Nih orang-orang ini. Narasi tentang orang-orang yang hadir juga sedikit perlu disampaikan. Contoh misalkan kita tampilkan nama seorang tokoh, karena walaupun kadang-kadang seorang tokoh yang besar ketika kita promosikan di dalam acara kita, tokohnya tokoh besar, tetapi belum tentu tokoh besar itu dikenal oleh semua orang. Maka kita tinggal menyampaikan siapa dia gitu sedikit gitu. Contoh misalkan seperti yang di player yang dipersyaratkan kan kita harus mencantumkan nih dari mana gitu ya. Ini salah satu promosi bahwa tokoh ini ada di sini gitu sebagai bukti. Gitu. Karena kadang-kadang sering saya lihat di sebuah televisi ketika menyampaikan ini katanya tokoh, tetapi tokoh itu ternyata nggak dikenal, dia nggak ada di institusi yang dia sebutkan atau di lembaga atau di di tempat tersebut. Nah, itu mungkin narasinya yang perlu ini. Jadi mulai dari judulnya, kemudian narasi, kemudian waktu yang jelas di dalam narasi ini ada tokoh, waktu, tempat, ya, kemudian tanggal pelaksanaan. Nah, ini sangat penting. Kemudian kalau sifatnya adalah virtual yang seperti ini, ya kita cantumkan juga misalkan di mana kita bisa ketemu link apa yang akan dimasuki. Nah, itu prasyarat membuat player gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya jelaskan walaupun kurang, mohon maaf. Barangkali yang lain bisa menambahkan. Ya, terima kasih Asep atas pertanyaannya. Silakan kepada peserta yang lain jika ada pertanyaan atau tanggapan yang akan disampaikan kepada presenter ataupun kepada kami mengenai pembuatan narasi kita. Silakan Pak. Atau boleh saya ini Pak? Boleh? Iya. Boleh Bu, silakan. Boleh ya? Boleh. Misalkan begini. Kalau misalkan untuk narasi untuk kegiatan di sekolah ya, misalnya narasi untuk kegiatan di sekolah, yang kemudian disampaikan misalkan ke orang tua ya, disampaikan ke orang tua
Apakah yang kita pelajari kan yang digital ya Pak ya? Iya. Yang digital. Ini bagaimana dengan narasi atau flyer yang disampaikan ke masyarakat umum dalam bentuk fisik ya, dalam bentuk fisik artinya print misalkan seperti itu ya. Kemudian yang saya lihat tadi dalam kegiatan ini misalkan di dalam flyer itu disyaratkan ada QR code yang bisa dipindai ya. Yang saya tanyakan ini kalau misalkan di bentuk fisik ya, kalau misalkan di print apakah itu masih bisa dipindai gitu Pak? Itu pertanyaan yang saya ajukan ya. Di flyer yang kita buat secara digital, kemudian kalau misalkan kita buat menjadi bentuk fisik dengan di print out, apakah QR code yang kita buat di sana itu masih bisa dipindai? Iya. Iya. Itu pertanyaan saya. Iya. Sudah, Bu? Iya. Untuk QR yang dipasang di sebuah produk, Ya, sudah Bapak. ya yang di print out lah ya. Kita juga sering temukan di dalam produk ya Bu ya. Ada QR juga yang dibuat kadang-kadang seperti garis-garis. Iya. Ya, itu semua dicetak ya Bu ya. Dan itu memang semuanya bisa dipindai Bu. Kalau menurut hemat saya, nanti Pak saya bakal menjelaskan lebih dalam nih kalau masalah ini. Jadi QR itu memang dibuat untuk mengenal ya, identification sebuah produk kita adalah promosi kita adalah kegiatan. Jadi kita gunakan QR, kemudian misalkan seperti contoh tadi Ibu sampaikan kalau ke orang tua murid, kalau kita ingin menandai bahwa apa yang kita sampaikan ini sangat urgen, penting, dan ini hanya bisa dimasuki oleh orang tua murid yang punya yang sudah dikasih selebaran yang ada tanda QR, dia bisa masuk ke situ, itu bisa dipindai Bu. Yang penting kita sudah belikan alamat, linknya dan sebagainya gitu ya. Atau kita sudah memang menyiapkan teknologi untuk itu gitu. Hanya kadang-kadang kalau untuk teknologi ini nanti Pak Asep mungkin akan lebih menjelaskan. Untuk teknologi QR ini harus sudah siap aplikasinya dulu gitu. Kalau kayaknya seperti kita di sekolah agak sulit membuat QR untuk kegiatan kita misalkan karena kita nggak memiliki aplikasinya gitu. Seperti contoh kalau produk lain saya lihat di makanan gitu ya, mereka membuat membuat QR di produk makanannya, dibungkusnya dengan cara dicetak. Kemudian anak-anak biasanya disuruh mendownload sebuah aplikasi, kemudian aplikasi itu menyediakan scannernya, kemudian ketika di-scan dia bisa masuk di game player tersebut. Nah, itu mungkin teknisnya. Nah, jadi kalau di sekolah seperti kita, kayaknya kita harus membuat sebuah aplikasi dulu untuk men-scan supaya dia bisa masuk di acara kita. Gitu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan, tapi mungkin dengan Webex ini nanti Pak Asep ya bisa ya kayaknya. Nah, nanti Pak Asep akan menjelaskan tambahannya. Terima kasih Bu. Silakan Pak Asep. Ya. Pak Erin, terima kasih. Jangan lupa Bapak Ibu absensinya. Iya, absensi yang baru ya Pak ya. Diisi dulu ya. Bu Grisna, terima kasih. Pak Heri luar biasa. Herawati terus semangat. Alhamdulillah ini satu selesaikan tugasnya. Pak Heri, tolong link presentasinya diberikan ke Rika tadi ya. Siapa tadi teh? Yang murid Bapak? Bu Gris. Oh iya, Bu. Iya. Ya, mohon diisi. Iya. Ya. Iya, Bapak Ibu, saya mengingatkan untuk link presentasi sudah di-share di chat ya. Jadi silakan Bapak Ibu isi link presentasi untuk sesi kali ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Saya masih membuka sesi tanya jawab bila yang ditanyakan ya. Terima kasih Pak. Ya,
Terima kasih Pak Heri pemaparannya. Akhirnya dari awal sampai akhir kita sudah mengikuti, tapi dari awal sampai akhir disampaikan. Sekarang kita kesimpulan dari semua itu tentang pembuatan flyer, fungsinya, dan atau mungkin ada tips-tips dari Bapak nih tentang pembuatan digital flyers itu supaya nampak menarik ya dan mengundang minat semua orang untuk gabung ke acara kita. Silakan Pak Heri. Iya, terima kasih. Ini langsung closing statement aja ya Pak ya, Bu. Ya, langsung. Iya. Baik, Bapak dan Ibu, pada intinya di dalam hal player ini, digital player ini, yang terpenting pada diri kita adalah kemauan dulu. Ya, intinya adalah membuat segala sesuatu itu yang penting mau dulu. Kalau sudah mau, pasti kita akan melakukannya, gitu ya. Jadi kalau tidak ada mau, ya tidak akan pernah bisa melakukan. Jadi intinya adalah mau. Ya, pada intinya ketika kita sudah mau dan melakukan, maka kita akan melakukan sebuah karya atau kreasi yang baik buruknya jangan pernah kita nilai. Yang penting hasil, ya. Yang penting hasil, sehingga ini yang perlu penekanan buat semua peserta, juga kepada anak didik kita di sekolah. Saya selalu menyampaikan, saya tidak pernah menilai jangan pernah menilai segala sesuatu itu dengan hasil, tetapi lihatlah bagaimana berkaryanya. Karena baik buruknya itu bukan milik kita, tetapi kesempurnaan itu adalah milik Allah. Dan Allah memberikan segala sesuatu kesempurnaan itu kepada manusia melalui tangan manusia dan melalui tangan kita. Apabila kita diberi kemampuan yang lebih, alhamdulillah, dan jika tidak, jangan pernah juga merasa diri kita tidak bisa. Jadi intinya jika kita mau, insya Allah kita akan melakukan. Masalah bisa sempurna atau tidak itu jangan pernah kita nilai, namun belajarlah terus-menerus dan mau untuk belajar itu. Nah, itu mungkin intinya, mulailah berkreasi, mulailah membuat narasi yang baik untuk orang lain, dan mulailah membuat promosi. Karena hidup kita tanpa promosi itu tidak akan pernah tidak akan pernah maju hidup kita ketika kita tidak pernah ada kemauan untuk berkreasi dan mempromosikan diri kita. Dan salah satunya kegiatan ini yang sudah kita rasakan, ini adalah salah satu media promosi kita. Promosi kita sebenarnya apa lewat player yang sudah dibuat oleh rekan kita atau oleh kita sendiri, ini adalah merupakan promosi kita untuk berkenalan dengan rekan yang lain dan berkenalan dengan ilmu yang bisa kita dapatkan dari rekan yang lain. Nah, ini mungkin intinya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kurang dan salah serta hilapnya adalah semata-mata kekurangan dan kebodohan saya, dan lebih yang bermanfaatnya mudah-mudahan bisa menjadi pendorong, dan semata-mata itu adalah dari Allah. Terima kasih buat perhatiannya, terima kasih buat instruktur yang sudah memberikan kesempatan buat saya, terima kasih buat host walaupun dipaksa, alhamdulillah sudah menyempatkan waktu. Mohon maaf Bu Kris, ini saya udah mengganggu waktunya. Dan Ibu Herawati, selamat buat Ibu hari ini sudah bertugas. Dan terima kasih buat semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri Permana yang sudah menyelesaikan sesinya. Ya, baiklah, alhamdulillah alamin Bapak dan sekalian. Akhirnya sesi kita hari ini mungkin kita berada di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Permana yang telah mendampingi kegiatan kita kali ini, juga kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dan perhatiannya pada acara ini. Baiklah, demikian yang dapat disampaikan acara. Saya serahkan lagi kepada host, yaitu Ibu Krisna Marti,
kepada beliau. Dipersilakan, Ya, Ibu. Ibu Herawati Susanti, dan terima kasih juga Bapak Heri Permana sama pemaparan yang luar biasa ya. Alhamdulillah untuk pemaparan dari ini dapat menjelaskan lancar untuk para peserta ini dapat menambah ilmu kita dan juga bisa menjadi amal ibadah ibadah. Jika ada hilaf salah kata dan segala kekurangan mohon dimaafkan. Kita tutup aja ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam plastik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.